sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul bukan penirawan ataupun ortodoksi. Pada tahun 1883, seorang pemikir barat bernama Ernest Renan menyatakan bahwasanya dunia intelektual Islam tidak sepenuhnya datang dari umat Islam itu sendiri. Ia menyatakan bahwa kemajuan itu berasal dari kelompok lain seperti Yahudi, Kristen, Persia, dan para pemikir yang dianggap menyimpang dari Islam. Pandangan ini muncul karena dunia Islam telah menerjemahkan banyak karya dari Yunani, Persia, dan India. Namun, menerjemahkan itu bukan berarti meniru. Para cendekiawan Muslim tidak hanya menyalin pengetahuan lama, tapi juga menyempurnakan dan menciptakan teori-teori baru. Oleh karena itu, proses penerjemahan di dunia Islam bukan hanya tentang menyebarkan pengetahuan, tetapi juga tentang mengambil dan mengubah pengetahuan dari budaya yang berbeda. Beberapa tokoh sering disebut sebagai non-religius atau dianggap menyimpang dari norma tersebut. Namun, banyak tuduhan ini berasal dari lawan intelektual mereka. Selain itu, sejarah juga menunjukkan bahwa peradaban Islam tumbuh di masyarakat yang sangat beragam. Dalamnya terdapat kaum seperti Sunni, Syiah, filsuf, ilmuwan, atau bahkan pedagang. Selain ada juga perspektif yang berbeda. Sebagian besar Muslim modern percaya bahwa Islam maju karena para pengikutnya pada waktu itu sangat ortodoks dan kemudian mengalami kemunduran ketika mereka mulai menjauhkan diri dari agama. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks daripada itu. Kemajuan pada masa itu berasal dari keterbukaan terhadap berbagai tradisi, pengetahuan, dan budaya. Sekian itu yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Video kali ini saya akan menjelaskan proses peradaban Islam. Banyak cerita sejarah masa kini seolah-olah mengklaim bahwa kemajuan dalam manajemen, waktu, dan tata cara adalah inovasi dari Barat. Namun, jika kita melihat kembali antara abad ke-9 sampai ke-11, kenyataannya berbeda. Pada waktu itu, peradaban Islam tidak cuma mengadopsi ide dari luar, melainkan juga mengembangkan dinamikanya sendiri, yaitu sebuah perjalanan peradaban yang didasari pada disiplin waktu, kebersihan, dan juga kesetaraan. Bagi kaum muslimin awal, ibadah menjadi faktor utama dalam perkembangan sains. Sholat 5 waktu memerlukan ketelitian waktu dan juga arah. Ini membutuhkan kebutuhan akan ilmu geografi, kartografi, dan astronomi. Di abad ke-9, Al-Khwarizmi menciptakan tabel untuk mengukur jarak antara matahari dan bulan, supaya bisa lebih mudah dalam mengamati hilal. 2 abad kemudian, Al-Biruni menulis dokumen matematis untuk menentukan arah kiblat dari Afghanistan. Di masjid-masjid besar, muncul profesi khusus bernama muwaqqit atau pengatur waktu ibadah. Inilah disiplin yang muncul jauh sebelum jam modern ditemukan. Kemudian di zaman ketika standar kebersihan di Eropa Barat masih rendah, peradaban Islam sudah menerapkan aturan etiket yang cukup maju. Kebiasaan seperti melakukan wudhu sebelum sholat, mandi secara teratur, dan bersiwak telah menciptakan masyarakat untuk menjaga disiplin perorangan. Imam Al-Ghazali pada abad ke-11 menyusun panduan adab yang sangat lengkap, mulai dari cara makan yang benar, menghindari meniup makanan panas, hingga etika dalam mengeluarkan sesuatu dari mulut. Menariknya, buku soal etiket makan di kalangan muslim mulai menyebar antara abad ke-10 dan ke-15, jauh lebih awal daripada tradisi serupa di Eropa. Kemudian salah satu fondasi terkuat dari peradaban Islam yang awal adalah semangat kesetaraan atau egalitarianisme. Figur Bilal al-Habashi, seorang Afrika dan mantan budak, menjadi bukti bahwa ras tidak berpengaruh pada derajat di hadapan Tuhan. Sejarawan Michael Cook mencatat bahwa etos politik pada masa Nabi dan 4 khalifah memiliki karakter republikanisme. Para pemimpin hidup sederhana tanpa pengawal glamor, menolak tirani, dan memiliki komitmen yang kukuh terhadap supremasi hukum. Louis Marlowe menegaskan
bahwa tradisi Islam klasik secara jelas menganggap adanya kesetaraan di antara semua pria beriman yang merdeka. Sebuah penentang langsung terhadap sistem kasta dan aristokrasi yang menguasai dunia saat itu. Namun perjalanan sejarah selalu mengalami naik turun. Inisiatif pembangunan ini pernah terpengaruh oleh dominasi budaya asing seperti Persia dan Yunani. Kehadiran sistem dinasti dan usaha tokoh seperti Al-Mawardi untuk menetapkan posisi keluarga aristokrat menandakan adanya pergeseran dari cita-cita setara di awal menuju struktur sosial yang lebih tertata. Meskipun begitu, prinsip-prinsip utama tentang disiplin dan kesetaraan ini telah menjadi dasar yang kokoh bagi komunitas muslim. Perkembangan peradaban Islam menunjukkan bahwa kemajuan tidak hanya muncul karena kekuatan militer, tetapi juga dari disiplin spiritual, dari penghargaan terhadap sesama, dari ilmu astronomi hingga tata cara makan. Warisan ini mengingatkan kita bahwa peradaban yang unggul adalah yang dapat mengendalikan diri sendiri sebelum mengatur dunia.